Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali bersama kita di PKS TV Sulsel. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengisi acara kita. Mudah-mudahan para pemirsa, para penonton PKS TV Sulsel bisa mengambil manfaat yang besar dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik. Hari ini kita akan membahas kembali masih terkait masalah Muharram, ya. Karena Muharram ini memang banyak hal yang perlu kita gali lebih jauh, ya, seperti disampaikan oleh Ustadz Fad ya di session yang sebelumnya tentang betapa dia salah satu dari bulan yang diharamkan, bulan Muharram ya, bulan yang dimuliakan. Dan hari ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang lama ditunggu-tunggu, yaitu Ustadz Surya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Surya ini kita nggak pernah kehabisan bahan untuk berdiskusi dengan beliau. Ya, mau terkait masalah topik agama, politik, ya, masalah yang lucu-lucu juga, ya. Sedikit lucu-lucu juga. Banyak bahannya beliau. Dan enaknya dari beberapa zaman yang sebelumnya, zaman sekarang ya beliau masih bisa juga update ya, tokoh-tokohnya siapa, nama-namanya siapa. Jadi untuk banyak sekali masalah itu, hari ini juga kita ingin membahas Ustaz terkait Muharram ini. Kan banyak nih setiap hal-hal yang sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian di Muharram. Yeah. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan sampai di pekan lalu sudah dibahas sama Ustaz Fad bahwa ada yang sampai menganggapnya pamali di waktu tertentu, ada juga yang mengatakan saatnya belanja habis-habisan, ternyata terkait uang belanja istri ternyata. Jadi tapi kemarin sudah dibahas, nah, mungkin sekarang kita mau jawab lebih dalam lagi Ustaz. Apa sebetulnya adakah mungkin hal lain yang lebih spesifik yang terjadi di bulan Muharram ini sehingga kita bisa mengambil ibrah lebih banyak lagi, tidak hanya sekedar masalah uang belanja dan hal-hal lain misalnya terkait puasa. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya umat Islam itu perlu tahu tentang Muharram. Mana Ustaz? Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bulan Muharram ya, Muharram sendiri secara leksikal itu artinya diharamkan ya. Tetapi kadang juga yang diharamkan itu atau tidak boleh disentuh itu bukan karena menjijikkan atau sesuatu yang secara fitrah kita tidak suka, tapi justru tidak boleh kita lakukan itu karena sesuatu itu sangat dihormati, sangat dimuliakan ya. Nah, kalau orang Arab menyebut istri itu haram, nah, bukan haram gitu maksudnya, itu sosok yang saya muliakan. Nah, misalnya kalau kita nginap di mana di waktu terutama haji ya, yang agak jauh lokasinya dari Masjidil Haram, itu kan teriak-teriak itu sopirnya haram, baik ke Masjid Nabawi maupun ke masjid di kota Mekah, Masjidil Haram. Maksudnya itu yang bagian yang tersuci dari daerah ini, haram. Ya, kalau kita terjemahkan menurut selera orang Indonesia, haram artinya tidak boleh tawar-menawar, apalagi di sini, apalagi ke tempat yang itu mungkin maksudnya ya. Jadi Muharram itu bukan terkait dengan sesuatu yang sifatnya melarang, tapi sesuatu yang disucikan. Nah, memang bahasan kita selama ini ketika menyentuh tema Muharram itu terus terang larinya kepada hal yang sifatnya ritual ya, hal-hal yang sifatnya menjadi amalia ya. Seperti misalnya amalan apa yang bagus kita lakukan bulan Muharram. Ya pasti yang paling menonjol itu adalah puasa ya. Ada Asyura, ada Tasu'a ya. Kebetulan pada bulan ini tuh nyambung dengan Ayyamul Bid ya. Ada juga Senin Kemisnya. Jadi hampir sepekan umat Islam itu dalam bulan Muharram tahun ini melaksanakan ibadah yang momentumnya memang tepat gitu. Tidak bukan karena sesuatu ya katakanlah dia membayar nazar atau karena dia ingin tatawu'an ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada momentum yang tepat. Tasu'anya, kadang juga samunanya yang ke-8 itu karena prembul, katanya pembukaan untuk masuk ke puasa ke-9 dan puasa ke-10.
Itu yang banyak disentuh. Yang kedua, ya misalnya banyak bersedekah. Karena memang dalam bulan Muharram itu, ya juga di bulan tanggal 10 ya, itu ada hadis yang menganjurkan kita untuk bersedekah. Ya, pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga menganjurkan kita mengusap kepalanya anak yatim. Ya, makanya Muharram biasa disebut dengan bulan yatim. Ya, tapi kata ulama bukan hanya sekedar mengusap itu, maksudnya berbuat baik kepada anak yatim. Ya, berbuat baik kepada anak yatim, kita bersedekah, ya, dan kata Rasulullah SAW, kebaikan pada anak yatim pada tanggal 10 Muharram itu, setiap satu kebaikan itu sama dengan kita meninggikan derajat kita satu level. Ya, ya. Jadi kalau ukuran dunia, kita dari pejabat eselon 4 jadi eselon 3. Ya. Orang kalau dari eselon 4 jadi eselon 3 itu potong sapi, ya, manggil keluarga dari mana-mana. Nah, apalagi kalau naik lagi satu level, dia habis usap anak yatim, naik lagi satu level, eselon 2, kepala dinas, naik lagi eselon 1, wah luar biasa ya, tidak ada lagi di atasnya. Jadi begitulah pahala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait yang berbuat baik kepada anak yatim. Ya, yang beli ember, yang beli timba, itu bukan karena belinya itu, mungkin ya itu bagian daripada cara Rasulullah, bukan Rasulullah yang menyuruh, karena waktu itu yang namanya timba kan mungkin sederhana, belum ada timba plastik, apa ember, apa segala. Jadi maksudnya banyak bersedekah, dan sedekah terbaik adalah sedekah kepada istri. Ya, maksudnya tanggal 10 Muharram itu tambah-tambah itu belanja. Jangan yang datar yang begitu. Ada nonton istri kayak di rumah, nonton di studio. Jangankan nonton langsung, disampaikan saja bahwa Pak Rusdi hostnya begini, dia setuju dengan penambahan uang belanja, itu sudah sampai jadi note, jadi catatan serius ya. Jadi itu memang yang selama ini disentuh dalam bahasan-bahasan terkait Muharram. Tapi itu memang tidak salah, kan itulah ajaran dari Rasulullah SAW. Cuma memang ada beberapa kejadian yang secara historis penting kita catat dalam bulan Muharram ini. Ya, yang pertama, asal muasal kejadian manusia itu dalam bulan Muharram. Pada bulan Muharram inilah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada bulan Muharram. Jadi kita tidak tahu Muharram berapa, cuma dijelaskan bulan Muharram. Maka Muharram itu kan 1 sampai 29 atau 1 sampai 30 hari. Ya, jelas di bulan Muharram. Ya. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan atau mentakdirkan sesuatu tidak sia-sia, pasti ada maknanya, ada pasti hikmahnya. Mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama dari kalangan manusia Adam alaihissalam pada bulan Muharram. Dan setelah itu banyak lagi kisah-kisah yang terkait dengan kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam bulan Muharram. Ya. Kalau umat Islam itu kan asal muasal sunnah bulan Muharram itu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu itu Rasulullah SAW baru tiba di kota Madinah hijrah. Beliau satu waktu ya di 10 Muharram melihat, waktu itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi puasa pertama sang umat Islam itu justru puasa 10 Muharram. Ya. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kenapa mereka pada puasa? Ya, kata sahabat yang memang sudah lama ratusan tahun bertetangga hidup bersama dalam kota Madinah dengan kelompok Yahudi, ya katanya mereka, ya Rasulullah, 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran pasukan Firaun. Ya. Dan pada hari itu pula ditenggelamkannya Firaun ditenggelamkan dan pasukannya. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kita lebih berhak untuk melaksanakan ibadah puasa 10 Muharram ya, daripada mereka. Ya. Karena kita juga gembira. Itu adalah bagian daripada mata rantai tauhid dan juga bagian daripada silsilah risalah samawiyah ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi memang banyak kejadian penting dalam bulan Ramadan ya. Muharram ya, penciptaan manusia Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, momen ketika Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Nabi Adam alaihissalam juga ada bulan Muharram, kejadian penting Nabi Adam. Jadi kita tahu bahwa Nabi Adam itu kan melakukan pelanggaran ya, menikmati buah khuldi ya,
Syajaratul Khuld itu bersama istrinya Hawa, dan itu adalah pelanggaran karena Allah Subhanahu wa taala sudah melarang. Nah, dia menyesal kemudian bertaubat. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada Adam dan istrinya, itu bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram berikan taubat dan juga diturunkan ke bumi itu bulan Muharram. Kita akan di bulan Muharram, melanggar di bulan Muharram, dihukum juga di bulan Muharram. Jadi boleh dikatakan milestone dalam kehidupan atau peristiwa yang penting dalam kehidupan Nabi Adam beserta nenek kita Hawa itu banyaknya jatuhnya di bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan di bulan Muharram, diberikan ampunan bulan Muharram, ditakdirkan turun ke bumi juga pada bulan Muharram. Nah, kalau ke belakang sedikit, ke belakang ke depannya sedikit, karena patokan jelas Nabi Adam sebagai manusia pertama. Nabi Nuh alaihissalam juga pada bulan Muharram itulah kapalnya merapat. Ya. Setelah beserta pengikutnya, binatang-binatang diselamatkan, ya, kumpulan burung-burung ya di atas kapal besar itu merapat di atas Bukit Judi itu di bulan Muharram. Setelah 150 hari katanya mengarungi lautan air yang menenggelamkan bumi itu di bulan Muharram. Wastawa alal judi, kalau dalam petikan Al-Quran itu dia kemudian berhenti di atas bukit seiring dengan menurunnya ketinggian air. Dia tidak bisa lagi bergerak seleluasa ketika banjir habis-habisan, akhirnya di atas Bukit Judi merapatlah kapal itu. Jadi kalau kita mau menghubungkan mungkin ya bisa pada saat itulah manusia diciptakan, kemudian pada saat itu juga Nabi Musa sebagai nabi yang masuk dalam 5 nabi yang ulul azmi itu juga situ dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Nuh juga merapat. Artinya apa yang bisa kita ambil ibrahnya gitu Ustaz dari momen-momen itu kira-kira? Iya jelas ya, karena begitu banyak peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Muharram itu menandakan bahwa ini bulan ini istimewa dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak boleh kita berpikir istimewa kita kebetulan saja. Ya, tidak bisa begitu. Karena Allah juga menjadikan bulan Muharram itu satu di antara 4 bulan yang diharamkan. Ya, ada 3 yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, Salasa Salis, Hidfat, ya, yang sendiri bulan Rajab. Pada 4 bulan ini, termasuk musyrikin sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka kalau masuk ke dalam bulan 4 itu tidak akan melakukan perang. Bahkan tidak kan, mereka juga secara otomatis nafsu jahatnya itu menurun di 4 bulan haram itu. Iya. Jadi mereka itu juga sadar bahwa kalau macam-macam di bulan ini, kayaknya hukuman itu akan ada yang turun. Pemilu ini diadakan di bulan Muharram saja Ustaz. Kalau ada hari tenang, mungkin Muharram itu bulan tenang ya. Betul-betul ada nafsu terendam di situ. Ya, selama petugasnya Bawaslu-nya ketat ya. Jadi mungkin karena begitu banyak kejadian penting ya. Itu saya belum kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dalam bulan Muharram. Juga diselamatkan dari api yang membakar yang disediakan oleh Namrud itu juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan. Ya, Nabi Yunus juga dimuntahkan oleh ikan paus yang menang itu di bulan Muharram. Iya, bulan Muharram juga. Begitu banyak. Termasuk Nabi Daud alaihissalam yang sudah nikah 99 kali, pengen lagi ngambil istrinya orang kan. Di bulan Muharram juga diterima taubatnya katanya. Jadi masuk di situ semua kejadian-kejadian, bukan hanya yang sifatnya religius ya. Ada terkait dengan penentuan nasib kemanusiaan secara keseluruhan, misalnya Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya, dengan binatang-binatang yang terselamatkan waktu, termasuk juga kasus-kasus sosial yang Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kelihatannya ada yang Allah kehendaki gitu dari Muharram ini, agar seolah-olah kita diminta untuk starting from the beginning ya, artinya kembali dari awal lagi. Yang lalu sudahlah, itu masa lalu. Yesterday is history. Masa depan is belum jelas, tapi yang sekarang adalah ini yang harus kita lalui. Dan mungkin maksudnya bahwa Fir'aun selesai pengejarannya di situ, seolah Musa menghadapi hari yang baru. Nuh sampai di pulau, Nuh menghadapi juga hari yang baru. Ibrahim alaihissalam
dibebaskan, lepas dari bakaran api, ya seolah juga itulah pembuktian kebenarannya dan hari yang baru juga. Kita puasa sunnah 10 Muharram Asyura itu, dosa 1 tahun yang lampau itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai kita puasa, insya Allah kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa bulan Muharram itu bulan pertama dalam silsilah bulan Hijriyah yang 12 ya. Jadi starting pointnya justru di bulan Muharram gitu ya. Kalau penanggalan yang lain, katakanlah penanggalan yang paling banyak dipakai manusia sekarang yaitu Masehi, ya Januari kan itu dirayakan habis-habisan begitu meriah. Kenapa? Karena mereka merasa itu adalah dimulainya tahun baru. Ya. Program baru, macam ada resolusi baru yang bertekad saya mau begini, saya begitu, saya ingin. Nah, kalau kita ada juga momentum seperti itu ya, tetapi kita isi dengan hal-hal yang sifatnya dikaitkan dengan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah puasa yang ke-8, ke-9, dan ke-10 bulan Muharram. Ini ya, untuk memulai yang baru, akhirnya kita mencoba untuk mulai memiliki bukan hanya ibadah-ibadah yang baru, artinya hal-hal yang ditambahkan gitu ya, yang dulunya kita tidak sempat lakukan, mulai kita lakukan gitu. Tapi dari sisi materi juga, materi duniawi misalnya, ya kita mau punya misalnya mobil baru, rumah dicat baru, apakah itu juga tidak melenceng Ustaz kalau semangatnya begitu? Enggak, tidak melenceng, karena Rasulullah SAW kenapa menyunahkan kita puasa hari Senin? Karena mengatakan saya dilahirkan hari Senin, jadi ada momentumnya. Nah, mungkin karena itulah ulama tidak semuanya sepakat mengatakan merayakan ulang tahun itu suatu yang sifatnya diharamkan. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan ketika ditanya kenapa puasa Senin Kamis ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, saya puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Saya dilahirkan, jadi beliau mengingat hari kelahirannya di hari Senin ya. Dan memang kita ya dalam kehidupan keseharian kita ada momen-momen tertentu yang terjadi pada hari-hari tertentu atau bulan tertentu itu membawa nilai yang sangat mendalam, ya, mempengaruhi struktur berpikir kita, cara merasa kita, dan seterusnya. Ya, katakanlah misalnya hari pernikahan kita itu, ya, cuma laki-laki terkadang lupa yang begini-begini. Hari pernikahan itu kan, ya sekarang kita yang lupa ada ingatkan di medsos begitu. Iya, jadi memang ada momentum tertentu yang membuat kita selalu ingat pada kejadian itu. Ada tempat tertentu membuat kita juga ingat kepada peristiwa. Seperti Rasulullah SAW ketika lewat di gua-gua di mana kaum Tsamud itu dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ekspedisi ke Tabuk, sahabat dilarang ngambil air di situ. Buang itu air kamu dan perbanyak istighfar saja. Nanti cari di tempat yang lain airnya, sumber air. Ya, jadi masih ada, karena begini ya, di sekeliling kita itu sebenarnya bukan benda mati ini. Kalau dalam pandangan orang biasa bilang fisika kuantum, nggak ada benda mati itu, semuanya hidup gitu, semuanya memberikan respon, ya, dan semuanya merekam. Pernah ada kejadian ya, itu ada seorang, ya saya lihat dia yang ahli di bidang itu, dia ahli bidang motivasi untuk hal yang terkait dengan bagaimana manfaatkan situasi yang ada di sekeliling kita untuk memberikan energi yang sifatnya positif. Dia bilang, saya pernah ingin memberikan ceramah, saya sudah siap pesertanya, tiba-tiba saya hang gitu, nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian saya merasakan rasa sedih yang luar biasa. Ya. Jadi saya kan, padahal biasanya saya tampil dengan semangat, memulai dengan maksimal, tiba-tiba saya seperti dibekap oleh rasa sedih yang luar biasa. Nah, setelah itu saya istirahat, saya tidak bisa melanjutkan menyampaikan materi yang saya sudah siapkan. Dia tanya, ini pemilik, rumah itu kosong disewa, ini pemiliknya siapa ini, rumah ini? Dijelaskan, ini dulu pasangan yang bagus, tapi akhirnya bertengkar, cerai. Dan semua tetangga melaporkan, kerjanya ribut saja tiap hari di sini. Ya, sampai anak-anak mereka juga histeris melihat kedua orang tuanya bertengkar di hadapan mereka. Nah, rupanya peristiwa itu direkam oleh dinding-dinding yang ada di sekeliling itu. Dan itu meresonansikan lagi kepada siapapun yang ada di tempat itu. Iya. Ya, frekuensinya ketangkap gitu.
Jadi hati-hatilah, dimanapun itu ada rekamannya, ada rekamannya gitu, dan itu abadi yang merekam itu. Ya. Karena itulah di kalangan orang tua kita kadang ditafsirkan sebagai kemusyrikan oleh sebagian orang. Kalau saya tidak, mengucapkan assalamualaikum misalnya pada tempat-tempat yang kadang diceritakan ada sesuatu yang tidak membuat kita merasa nyaman, itu tidak ada masalah bagi saya. Tidak ada masalah. Karena pasti ada penghuni di situ, ada jin, ada apa. Iya, iya. Kembali ke tadi yang kaum sambut itu kan. Iya. Diminum. Di Rasulullah suruh buat. Karena dikhawatirkan karena Rasulullah SAW itu di sini tempat di mana semuanya yang merekam itu kaum pembangkang, kaum kufar, kaum yang dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul mengatakan buang air itu, terus lewat saja cari di sumur yang lain dan kalian perbanyak istighfar kalau melewati tempat ini. Tempatnya banyak orang-orang mabuk di situ. Jangan sampai jelas kuenya kita makan ini. Itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan makan dari orang-orang yang kamu sudah pastikan terlalu bejat begitu kehidupannya, terlalu jahat gitu. Jadi ya tidak ada tuh yang namanya benda mati, nggak semuanya memiliki. Cuma frekuensinya itu karena konon katanya ini semuanya pada level yang asasi, ini kan gelombang. Ya, ini frekuensi gelombang. Tapi mengapa saya mengatakan Pak Udi saya bisa definisikan siapa host saya depan saya? Karena kita diberikan kesadaran gitu. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada definisi kan? Ya saya nggak tahu yang siapa kameramen saya, siapa penontonnya, nggak ada definisi. Semuanya sama saya kalau kita tidak memiliki kesadaran. Nah, kesadaran tertinggi dalam Islam ini disebut dengan keimanan. Mungkin poin pentingnya Ustaz, bahwa Muharram ini adalah saatnya untuk kita mengatur kembali titik awal kita dalam melangkah lebih baik ya. Allah memberikan begitu banyak kemuliaan di Muharram ini, kemudian banyak sekali pertolongan Allah kepada para nabinya di bulan Muharram ini, dan tentu saja kita bisa mengambil kesamaan gitu saja bahwa Allah juga bisa menolong saya ketika menolong nabinya di Muharram. Allah juga bisa menolong saya. Jadi kalau saya ingin memuliakan Muharram ini dengan semangat yang baru, maka insya Allah manfaat itu juga akan bisa saya dapatkan ya. Begitu saja. Ada beberapa hal yang saya ingin coba kita kaitkan begitu ya dalam kondisi kekinian Ustaz. Ya. Artinya kelihatannya Muharram ini sekarang mungkin karena bulan Islam ini belum tersosialisasi dengan baik barangkali di kalangan pemerintah, padahal begitu banyak kemuliaan. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah kemarin manfaatkan ya, betul-betul manfaatkan momentum Muharram itu untuk kampanye kesehatan ya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melawan COVID misalnya 19 itu, saya kira jauh lebih efektif dibanding yang sporadis ya. Karena apa? Karena dia acara itu hadir dalam kemasan religius, dalam bulan yang bagus yang dihormati oleh umat Islam. Muharram itu dalam pandangan Islam sendiri itu termulia setelah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, puasa yang lebih mulia, yang termulia setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Sama dengan salat yang termulia setelah salat wajib adalah salat lain gitu. Iya. Jadi karena ada peristiwa seperti itu, kalau misalnya pemerintah jeli melihat itu, ya insya Allah dampaknya lebih bagus bagi kampanye katakanlah melawan COVID-19. Daripada angkat tema-tema yang tidak relevan, malah kontraproduktif, ya good looking, yang macam-macam itu sendiri ya. Orang hafal Quran dikatakan sebagai pintu masuk, tindakan-tindakan atau aksi-aksi radikal itu kan kontraproduktif yang begitu ya. Ya. Jadi memang momentumnya. Saya kira kalau pemerintah mau lebih tepat dalam memanfaatkan momentum ya. Jangan Ramadan saja, ada beberapa momentum yang penting. Sebelum Ramadan juga itu bagus. Bulan Sya'ban misalnya, karena memang di situ umat Islam sudah menyiapkan diri masuk bulan Ramadan. Termasuk ya bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah setelah itu Muharram datang, kemudian Sya'ban dengan Ramadan dimanfaatkan 4 bulan saja, ini insya Allah akan banyak perubahan dalam kehidupan kita di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini ya 87% sekali lagi itu umat Islam. Kalau 87% ini mau bagus, yang lain masa 13% itu mau macam-macam kan nggak mungkin, dan 13% juga orang-orang baik ya. Kita bisa sama-sama tetap menjaga kedaulatan negara ini, kebaikan negara ini, kemaslahatan negara ini.
ini berada di puncak keimanannya di 4 bulan ini. Iya. Ya, dan pada saat itu ya semua hal yang kita harapkan kebaikan pada dia akan mudah untuk dilakukan. Kalau kebaikan itu biasa kita lakukan, itu akan muncul sendiri rasa malu melakukan hal-hal yang buruk ya. Sama misalnya ulama kenapa? Mulailah setiap perbuatan itu dengan ucapan basmalah ya. Selama perbuatan itu pertama yang baik, yang kedua mubah gitu. Insya Allah akan ada pahalanya. Hanya karena menjadi kebiasaan kita mulai pekerjaan, akhirnya kita akan terkontrol oleh ucapan basmalah itu. Ya, bahkan orang Bismillah nih. Bismillah makanya. Makanya tidak mungkin ada orang mengambil uang kantor misalnya mau korupsi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nggak ada kan? Karena terbiasa ucap Bismillah. Sama orang mau minum juga itu tidak ada yang mau bilang Allah mabarik. Bismillah saja. Itu kan idem-idem itu yang hidup. Misalnya kalau dulu mengucapkan ungkapkan rasa kagum itu Muhammad kalau gitu kan. Kalau ada sesuatu yang kayak Muhammad. Ya, kalau sekarang mungkin karena banyak interaksi dengan asal bahasa Arab mulai muncul yang memang biasa ucapkan orang Arab, Masya Allah, Subhanallah. Kalau dulu itu nenek saya, ibu saya semuanya itu Muhammad, tidak ada Masya Allah. Baik Ustaz, kita sampai di penghujung acara kita nih Ustaz. Supaya tidak bias terlalu luas, mungkin Ustadz Surya bisa memberikan statement closing ya, poin-poin apa yang bisa diambil pengalaman agar pemirsa PKS TV Sulsel bisa mengambil manfaat yang jelas. Ini ya kita bersyukur kepada Allah karena umat Islam banyak yang beribadah berupa puasa bulan 10 tanggal 10 Muharram, banyak yang menjadi dermawan, yang menyumbang ke anak yatim. Tapi kalau kita lihat lebih luas, sebenarnya bulan Muharram itu milik seluruh Nabi, bukan hanya milik kita umat Islam ya. Justru Rasulullah SAW menyunahkan puasa bulan 10 Muharram itu karena kebiasaan orang Yahudi di kota Madinah ya. Nah, ketika Rasul mengetahui bahwa mereka puasa karena pada hari itu Musa dimenangkan Allah atas Fir'aun dan bala tentaranya, maka Rasulullah mengatakan kami lebih berhak dibanding Nabi Musa, dibanding mereka untuk merayakan kemenangan itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa bukan hanya pada episode Nabi Musa alaihissalam kemenangan dan rahmat Allah itu turun, tapi mulai dari silsilah kita pertama secara genealogis sebagai umat manusia. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan pada bulan Muharram. Ya, dan di situ kita melihat bagaimana Adam tampil sebagai manusia yang kita kenal pada diri kita, ya. Dia tinggalkan surga, terusir dari surga karena melakukan kesalahan, ya. Bukan dengan karakter malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Lalu episode berikutnya Nabi Nuh alaihissalam menghadapi pembangkang yang luar biasa. Ya, kita bisa bayangkan orang berdakwah ratusan tahun. Pengikutnya konon tidak cukup 100 orang itu Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kita sekali ceramah sudah bisa ribuan orang, ya. Nah, bahkan bisa untungnya luar biasa kalau kalau pace ya. Orang politik begitu kampanye di 100 tahun dan 100 pemilihnya. Nabi Nuh alaihissalam itu kan 900 tahun itu usianya, itu isinya dakwah terus itu ya. Kesabarannya luar biasa, hanya mendapatkan berapa gelintir manusia, ya. Di situ ada optimisme dan daya tahan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya. Jadi ini kebaikan ada semua, ya, dan mari kita jadikan Muharram ini sebagai starting buat kita semua untuk mengisi bulan-bulan berikutnya dengan kebaikan dan amal soleh, ya. Jadi jangan hanya terbiasa puasa hanya Asyura menunggu Asyura lagi, ya. Nah, atau misalnya memberi bantuan kepada orang miskin, menyayangi orang miskin, memberi belanja tambahan bagi istri hanya bulan Muharram, ya. Kan masih ada 11 bulan yang lain, ya. Ya, jadi Muharram ini menjadi titik anjak untuk meningkatkan kebaikan pada bulan-bulan selanjutnya. Saya sendiri selepas mendengarkan penjelasan Ustadz Surya ini rasanya ingin segera pulang ke rumah. Yang pertama bertemu istri tentunya, menambah uang belanja. Ya. Yang kedua ingin segera agar kita memunculkan semangat baru, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaharui semua kehidupan kita, tentu saja bukan dari sisi materi saja gitu, tapi yang utama tentunya dalam masalah-masalah ibadah, ya, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang harus belum sempat kita lakukan mungkin sebelumnya. Inilah saatnya kita mulai membiasakan kebiasaan baru itu.
Terima kasih atas segala perhatian pemirsa PKS TV Sulsel. Saya doakan Anda semua sehat walafiat di rumah. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Ustaz Surya atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi pemirsa PKS TV Sulsel, jangan lupa like, ya, jangan lupa share agar lebih banyak mendapatkan manfaat dan memberikan komentar ya dalam dalam komen di bawah, dan tentu saja subscribe ya, supaya Anda semua bisa mendapatkan double pahala ya, jika banyak yang merasakan manfaatnya.